Dengerin pertanyaannya. Ada maling, ada perampak, ingin memperkaos, mengambil harta-hartamu. Itu adalah musuh. Bagaimana cara mengasihi musuh yang ingin memperkaos istrimu? Jawab. Silakan. Bagaimana cara mengasihinya? Narasi liar, brother. Kami bawa kasus. Kalau binimu diperkodok depanmu, bagaimana kau cara mengasihinya? Kau biarkan? Nggak kau lawan? Itu otomatis kita. Kalau binimu diperkodok, apa yang kau lakukan untuk mengimplementasikan ajaran kasih? Kau lawan atau nggak lawan? Atau kau suruh binimu tambah sekali lagi, Dek, biar enak, Dek. Sekali gitu, Dek. Lagi, Dek. Gitu. Atau gimana? Itu kan narasi yang paling kejam. Ini pertanyaan, bukan narasi. Bang Handi bertanya, kasusnya langsung kita implementasikan. Kalau kau binimu diperkodok depan matamu, kau mengasihi musuhmu itu, apakah dengan memberikan sekali lagi, Dek, sekali lagi, Dek, yang enak ya, Dek, ya, sekali lagi, Dek. Jangan malu-malu, Dek, jangan sungkan-sungkan, Dek. Lagi, Dek. Kan tampar pipi kiri kasih kanan tuh. Diperkodok sekali, perkodok 2 kali, kan gitu. Kalau nggak gimana caranya? Atau kau minta bantuan lagi kepada umat Islam. Halo, tolong umat Islam, aku nggak boleh melawan musuhku. Kalian aja yang lawan. Tolong Bang Handi, tolong Bang Handi. Tolonglah, aku nggak bisa melawan. Kalau tadi kawan kau Kristen di sini apa katanya? Kalau dia mendapatkan kejahatan, dia nggak akan melakukan apapun. Dia diam, tapi dia telepon polisi. Bini kau udah selesai 5 kali diperkodok, baru polisi datang. Untung kau nggak tinggal di India. Datang inspektur pijat, udah selesai diperkodok, baru datang. Kayak gitu lah kalian. Kalau Bang Handi nggak, Bang Handi istrinya jangankan diperkodok, ditatap miring aja bininya, ditonjok sama dia. Gitulah dia menghargai bininya. Kalau bini kau diperkodok depan kau apakan? Kau kasih sekali lagi untuk diperkodok, atau kau diam aja? Atau kau jangan-jangan menonton, kau rekam, kau videokan? Gimana? Ajaran Islam di mana? Aku bertanya, kalau Islam itu memuliakan istri. Bagi kami, jangankan istri, ada perempuan muslim di zaman Rasulullah saja diganggu oleh orang Yahudi, dihabisi, dihajar mereka. Itulah Islam, menjaga kehormatan wanita Islam. Kau, anak kau, perempuan, bini kau, mama kau diperkodok depan kau suruh perkodok sekali lagi. Kasihlah pipi kiri, kasih tampar pipi kiri, kasih kanan. Atau kau telepon polisi. Jangan betul kataku ya. Kau telepon Bang Handi nanti. Si Handi lah, dia Islam kan boleh melawan. Aku kan Kristen nggak boleh melawan. Kau telepon lah si Handi. Oi Handi, tolong biniku diperkodok nih. Di mana kau biniku diperkodok? Kata Bang Handi kan. Datang Bang Handi yang menghantam. Makasih Handi, ajaran Islam ternyata telah menyelamatkan istriku, sementara aku tidak boleh. Karena musuh bagiku harus dibiarkan, didoakan ya Handi ya. Terima kasih Handi ya. Kayak gitu. Akhirnya kalian minta tolong sama kami umat Islam. Ini ajaran kalian. Kalian bilang itu ajaran kasih. Rasain kalian bini-bini oten. Ketika kalian diperkodok, bini kalian nggak boleh melawan. Makanya tidak ada satupun negara yang bisa mengadopsi Matius 5:44 ini. Kacau negara itu. Ada musuh datang, ya, ingin menjajah negara kita. Kalau Kristen ini ada musuh datang ke daerahnya, Kristen semua nih. Woi, musuh datang, kita harus kasih dia Indomie, kasih kopi, kasih penginapan. Nah, begitu. Musuh kok digituin? Red. Pertanyaan kami jelas-jelas menunjukkan pembuktian omongan kalian. Kami lu ajaran kasih, kalau ada orang jahat kepada kami nggak melawan. Ditanya, kalau binimu diperkodok, ngangengong kau. Naik jawab pertanyaan kami, biar kami tahu kau itu adalah orang yang konsisten dengan ajaranmu. Biar binimu mendengar. Jadi nanti kalau binimu sewaktu-waktu mau diperkodok, yang diteleponnya kami umat Islam. Ku teleponin Bang Handi, ku teleponin si Kores, biar kami yang membantu kau. Ya. Kami tahu kalau kalian nggak boleh melawan musuh. Suatu saat terjadi kejoliman terhadap saudari-saudari kami yang perempuan dari kalangan Kristen, biar kami umat Islam yang membantu. Karena kalian nggak boleh. Udah, diam aja kalian. Masuk neraka kalian nanti melawan Yesus. Ya. Nek lagi si Adisa Putra ini jawab. Ini entah kemana-mana. Aku mau interaktif dulu sama penonton. Biar penonton, di mana penonton, di YouTube, di mana. Kalau ada musuh datang kepada kalian, musuh itu dikasih A, rokok, B, bogem. Biar mereka juga interaktif. Saya ulang ya. Kalau ada musuh datang kepada kalian, musuh itu dikasih A, rokok, B, bogem. Jawab semuanya. A atau B? Masya Allah, masih normal semua. Musuh nggak dikasih rokok. Aku lagi nanya. Kalau ada istrimu, mamamu, anakmu perempuan ditampar pipinya di depan kalian, wahai laki-laki, apa yang kalian lakukan? A, kalian membalas orang itu. B, kalian duduk dan berdoa. 3, C, kalian telepon kami umat Islam. Jawab. Tadi kan lagi si Adisha itu. Gini no,
kalau ada musuh menganiaya ibumu, musuh itu nggak bisa gue emang ketawa doang nggak. Ya, naikkan itu dia sialnya. Mansa ya. Tunjukkan kepada kami kenapa kalian mengklaim ajaran kalian ajaran kasih sementara ketika mama kalian ditampar aja kalian diam. Kok begitu dikatakan ajaran kasih? Mama kalian ditampar kalian diam loh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mama kalian ditampar kalian telepon polisi ya. Malah kalian laki-laki. Lanjut. Ajaran kasih kah itu? Jawab. Itu kan pribadi seseorang, tapi ajaran Yesus itu sebetulnya kalau memang dituruti teladannya, pasti apapun yang dia katakan di dunia ini, ya, pindahlah engkau gunung ke laut, pasti jadi. Tapi namanya manusia pasti ada batasnya. Iya, makanya kamu simak dulu, kau bodoh kali Andi. Bagaimana cara mempraktekkan kasihilah musuhmu? Sana lawan, jadi sana lawan lagi. Bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana cara mempraktekkan mengasihi musuh? Lawan dulu di sana dulu. Bagaimana cara mempraktekkan mengasihi musuh? Kau aja imanmu aja nggak kau betulin. Bagaimana cara mengasihi lawan musuh? dulu sirup sana dulu. Sekarang Anda dibawa, kasihi musuhmu dibawa. Kalau ada musuh datang ke rumahmu, kasih kopi, kasih rokok, kasih ruangan ber-AC, suruh nginep. Kalau ada orang musuh datang maling ke rumahmu, maling motor, kasih mobil, kasih STNK, kasih BPKB. Clear? Lanjut. Ya, siang Ayah Kriting, Yusen ya? Ya, Kristen. Silahkan dijawab pertanyaan Bang Andi. Ya, Ini adalah bagaimana cara Kristen mengasihi musuh. Lanjut. Oke, Bang Andi, artinya begini. Seringkali ya saya melihat bahwa saudara-saudaraku yang Muslim itu jawab saja langsung, nggak usah curhat. Bagaimana cara Kristen mengasihi musuh? Jangan curhat. Kok berat kali ya menjawab itu ya? Praktekan. Coba Bang Andi tanya sama aku, bagaimana Islam menjadi rahmatan lil alamin? Coba Bang Andi tanya. Bagaimana Islam mempertahankan bagaimana Islam mempertahankan harga diri? Ya, Islam mempertahankan harga diri ya dilawan itu musuh. Enak aja. Nah, sekarang Kristen, bagaimana cara Anda mengasihi musuh? Ya, kalau kita menjawab secara harafiah pasti kita lawan. Tetapi secara teori, saya nggak bilang dilawan, dikasihi. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengasihi musuh? Mengasihi bukan dilawan. Nah, cara mengasihi musuh. Ya, sebentar dulu Bang Andi. Masa jangan gini, kita jangan telan mentah-mentah firman yang enggak. Kalau ini bukan gereja. Ini bukan gereja. Bagaimana cara mengasihi musuh? Pertanyaannya tuh simple. Bagaimana tutorial mengasihi musuh? Kan ayatnya sudah ada tuh. Kasihilah musuhmu. Nah, tutorialnya seperti apa? Implementasinya seperti apa? Yang bisa ditunjukkan di realitas seperti apa? Coba jelaskan. Kalau aku bisa menjelaskan bagaimana cara menjalankan ajaran rahmatan lil alamin. Coba kalian seperti apa? Satu-satu. Siapa yang menjawab? Oke, Bunda saja. Oke, Bunda saja. Siapa yang menjawab? Satu-satu. Adi diam dulu, Adi, biar si Ayah dulu yang menjawab ya. Saya jawab Bunda. Silakan. Secara hukum kasih yang diajarkan oleh Kristus, tentunya kita akan mengampuni. Sekalipun di depan mengampuni sekalipun di depan mata istri kita atau saudara kita diperkodok dan lain sebagainya. Ketika kita bisa menghayati tentang apa yang diajarkan oleh Kristus itu sendiri, tentunya kita akan mengasihi dan mengampuni. Tetapi secara bagaimana caranya mengasihinya? Ya, kita bahwa kita mengampuni apa yang dia perlakukan. Dibiarkan itu, ya, nggak dilawan ya. Artinya begini, dalam konteks ini tidak mungkin terjadi secara kontinu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nggak ada yang perkodokan itu terjadi berulang-berulang gitu, Bang. Saya tanya ketika terjadi anak Anda, ibu Anda diperkodok di rumah Anda, cara mengasihi musuh seperti apa? Anda melawan atau tidak? Gini Bunda, saya mengerti, saya pahami bahwa arah pembicaraan ini, arah pertanyaan ini
untuk kita menjawab secara kristologi, apa yang diajarkan oleh Kristus. Secara Kristen, Bang, terserah Iya, lah. saya mengatakan secara imanmu. secara Kalau kau kan Kristen, Bang. Betul, Kalau betul. binimu diperkodok depanmu, kau membalas, menampar, melawan atau tidak? Silakan. Makanya saya jawab, secara hukum kasih saya akan mengampuni orang itu. Tetapi Membiarkan dia diperkodok. Iya, makanya kan itu artinya bahwa saya akan ketika gini. Ketika kita mengikuti pengajaran Kristus bahwa dibiarkan baru dimaafkan, udah selesai. Itu kesimpulannya dia. Udah selesai itu aja loh. Udah Apalagi yang dijelaskan. Udah. Dan terima kasih ya, wahai kalian perempuan-perempuan Kristen dimanapun kalian berada. Kalau kalian punya laki, abang, bapak kayak gini, ya sabar aja ya. Telepon Bang Handi, telepon Bang Datu, telepon Otak Waras, telepon Bang Ari, Ustadz Ari. Pasti kami umat Islam membantu kalian kalau kalian diperkodok ya. Karena bapak kalian, suami kalian, abang kalian laki-laki itu akan membiarkan kalian karena ajaran kasih, nggak boleh melawan. Sebelum kalian diperkodok, kalian ngomong dulu sama umat Islam, minta tolong, teriak kalian ya, biar kami umat Islam berada di sekitar kalian membantu kalian, wahai perempuan-perempuan Kristen. Kasihan aku jangankan diperkodok ya. Kalian berada dekat Bang Handi, nyentil aku sedikit aja, buluku tersenggol sedikit aja, dibogem kalian sama Bang Handi. Depan Bang Zuma kalian hujat aku aja, diludahi muka kalian. Inilah senangnya aku berada bersama abang-abangku ya. Kalian wahai perempuan Kristen sabar ya. Tenang kok, ada laki-laki muslim kok yang bisa menjaga kehormatan kalian. Kalau ada yang memperkodok kalian, jangan takut, jangan minta tolong sama keluarga kalian yang laki-laki yang tidak berguna itu ya, karena mereka mengikuti ajaran kasih. Kalian telepon, simpan nomor laki-laki muslim. Tolong Bang, kami diperkodok, bakalan dibantu kalian. Demi Allah, itu adalah bentuk keadilan. Inilah implementasi ajaran kasih, ajaran Islam. Kami tidak boleh berbuat zalim. Bahkan kami diperintahkan melindungi kalian yang hidup bersama kami, yang mengikat suatu perjanjian dengan kami. Wajib kami melindungi kalian. Apalagi kalian membayar jizyah. Itu Islam. Tapi kalau di Kristen, abang ini bilang dia ayah loh. Nama ayahnya apa nih? Ayah apa namanya nih? Aku sampaikan dulu anaknya. Ayah Keriting. Oh, anakmu si Keriting. Ya, kalau kau adalah anak perempuan ya, bapakmu ini, sabar kau ya, kau lagi nonton ini kan. Sabar, ada tante nak. Seandainya tante ada, kau lagi diperkodok orang, kau bilang tante rela mengorbankan nyawa demi menyelamatkan kau. Jangan kau minta tolong sama bapakmu ya anakku. Sabar ya nak. Astagfirullah. Ajaran kasih kak ini. Coba buka Toba 123. Kenapa dengan surat itu? Jadi menurut ayat Keriting kesimpulannya, entar dulu, woi, kesimpulannya dulu. Ini lu jangan pindah topik kau Adi, saya turunkan nanti. Jadi menurut ayat Keriting, ya ada Islamnya. Paham. Diam dulu, paham. kalau aku tahu Kau surat dibawa. Taubah itu. Jadi Nanti menurut dijelaskan ayat Taubah itu. Keriting, jadi menurut ayat Keriting, kalau ada musuh datang ke rumah memperkaos anak atau istri, ayat Keriting mengatakan kasih saja. Kemudian selesai dia melaksanakan hajatnya, ampuni dia, selesai. Iya, biarkan, kasih dia. Kemudian ampuni dia. Perempuan Kristen. Jangan proses hukum, kasih dan ampuni dia. Jangan proses hukum, selesai. Lanjut. Sabar ya kalian perempuan-perempuan Kristen ya. Kalian udah nggak boleh minta cerai lagi kalau laki kalian yang menganiaya kalian. Sedih banget jadi kalian ya. Untung aku jadi Islam, horor banget jadi kalian ya. Apa sih enaknya kalau gitu di dunia menderita, nggak ada yang bantuin, kalau diperkodok dibiarin, malah disuruh minta. Ih, sedih kali jadi kalian ya. Alhamdulillah aku jadi Islam. Aku jangankan aku ya diperkodok, jangankan aku diperkodok. Seandainya ada sedikit saja yang menyenggol bulu di tubuhku ini ya, jangan kami menyenggol lah. Kalian kibas aja sedikit bulu di tubuhku di depan Bang Handi. Kalau nggak dilemparnya kalian pakai sepatu kulitnya itu ya. Kalau nggak diludahinya kalian. Kalian belum nengok kalau abang-abang. Jangan ke muslim. Ada perempuan Kristen nih di tengah jalan ingin diperkodok oleh siapapun pelakunya. Saya ada di situ. Saya membela dia. Mau dia Kristen, mau dia apapun. Gitu loh. Kita bela supaya mereka selamat. Kalau Oten enggak, ambillah. Habis itu selesai bang, selesai. Ku ampuni dosamu, ku maafkan kau. Selesai. Hebat kan ajaran mereka. Makanya banyak Bang Andi di luar negeri itu kejahatan kepada perempuan dan anak-anak. Loh, ini Bang Andi lihat data-datanya ya. Ih, ngeri banget.
Karena mereka tuh nggak diapa-apain, Bang. Ya, Bang Andi. Jadi secara teologis pengajaran itu bahwa kita diajarkan untuk mengasihi. Tetapi di dalam realita tentunya kita akan memiliki suatu pertahanan. Ketika di depan, Berarti kau melanggar datamu, hukumnya kau melanggar. Sebentar dulu, Bang. Ya, silakan. Kenapa berpikirnya sangat sempit dan menggunakan logika yang unrasional? Jadi orang itu tidak bisa menerima apa yang dikatakan sahabat. Ini memang itu tertulis, bro. Kasihilah musuhmu loh itu. Tertulis loh. Betul, Bang Andi. Kasihilah musuhmu dalam arti bahwa kita melihat dari sudut pandang apa, penerapannya bagaimana. Oke, kalau gitu lanjut studi kasus aja dulu. Studi kasus. Itu yang dibahas Bang Andi, Studi kasus saya penerapannya itu keriting. loh. Iya, Kau yang mengalami. Kamu lagi duduk. Ntar dulu. Kamu lagi duduk di teras. Ada musuh datang, ingin memperkodok anak keluargamu, istrimu. Apa yang kau lakukan? Makanya saya bilang, Bang Andi, ketika saya menjawab secara teologis, secara hukum kasih, di mana Kristus mengajar kita untuk mengasihi, tentunya kita pasti mengasihi, mengampuni orang tersebut. Oke, udah selesai, udah dijawab. Jadi musuh yang datang langsung diampuni. Selesai. Ya, ini aku yang nanggapi bagian selanjutnya. Jelaskan kemudian. Aku ingin menangkap sesuatu yang penting dan ini untuk edukasi kita bersama ya. Lanjut Keriting. Tapi secara realitas. Tapi begini Bunda. Kasihlah kita ngomong kayak gitu. Ya. Bersabar. Saya kasih Anda bicara, saya tanggapi ya. Lanjut. Saya tahu bahwa Anda ini adalah cerdas. Ya, Anda punya lanjut. apa istilahnya pemikiran di atas rata-rata. Tetapi dalam hal ini kita tidak bisa membohongi publik kayak gitu dengan menggunakan cara kita untuk menginfluence supaya pemikiran kaum awam ini diterjebak. Substansinya, Pak. Substansinya bahwa saya akan mempertahankan tentang hukum kasih yang diajarkan Kristus, di mana ada pelanggaran-pelanggaran yang kita hadapi. Ketika kita menghayati, tentunya kita akan mengasihi, mengampuni. Tetapi dalam hal ini kita lihat dari setiap konteks yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Nah, ketika seperti konteksnya sudah jelas. Contoh, benar. Contohnya sudah diberikan tadi, jangan bawa contoh baru. Kalau istrimu diperkodok. Iya kan, ketika istri saya diperkodok, ketika saya melihat dengan mata kepala, secara manusiawi saya melihat manusianya, bukan melihat dari pengajaran yang diajarkan oleh Kristus. Iya, bukan ajaran tapi manusia ya. Secara manusiawi ini ya, saya akan secara nalar ya Pak, secara nalar ya. Iya, dengar dulu dong, pelan-pelan aja. Secara manusia, saya catat nih. Secara manusiawi, saya akan memperhadapkan secara hukum sipil. Saya akan mempidanakan hal tersebut. Jadi saya tidak bisa semena-mena untuk mengambil bagian untuk menghakimi atau menghukum. Tetapi secara hukum kasih saya akan mengampuni dia. Itulah yang saya lakukan. Udah ya. Dua hal itu Anda lakukan ya. Ya, dua hal penting ini yang saya lakukan. Jadi saya tidak bisa. Catat loh ini loh. Iya, tidak masalah karena memang arah pertanyaan dari. Jangan dijelaskan lagi, Pak. Kan udah dijelaskan, apalagi yang dijelaskan dari penjelasan itu. Saya sudah catat, saya mau menanggapi penjelasan ini. Saya mengerti arah pengertian pemahaman. Jangan sok tahu dulu. Saya lagi menanggapi penjelasan ini. Cuma saya menjelaskan. Emang tidak perlu menjelaskan. Hanya sudah Pak, sudah Anda jelaskan, sudah Anda jelas 2 poin sudah saya catat, saya sudah dapat poinnya, I get that point. Saya mau menanggapi poin ini, ngapain panjang lebar kemana-mana, kita stuck di sini aja dulu, ya. Nah, itu dengar teman-teman ya. Lalu kira-kira dengan jawaban-jawaban ini, lalu Bunda akan mengeksplos. Saya tanggapi. Saya tanggapi dulu, nggak usah ditanya ke saya sudah tanggapin. Anda diam. Clear ya, saya ulangi penjelasan Anda. Menurut Bapak ini teman-teman, secara ajaran kasih, dia akan membiarkan, mengampuni yang memperkodok bininya, ibunya, anak perempuannya di depan mata. Betul atau tidak Pak? Konfirmasi nih. Saya conteng nih, betul atau tidak? Saya catat nama Anda loh.
biar nanti anak dan istri Anda tahu bahwa Anda kayak gitu ya. Ayah keriting. Menurut Anda, pengajaran Yesus mengajarkan kalau Anda di posisi yang telah kami berikan kasusnya, Anda biarkan dan ampuni. Betul atau tidak, Pak? Jawab, Pak. Saya mengatakan secara ajaran Kristus saya membiarkan itu terjadi. Oke, dia diam. Shh. Secara naluri sebagai laki-laki, Anda akan lakukan apa? Melaporkan ke polisi ya. Melaporkan, bukan membalas ya, bukan menunggu. Anda tidak menghajar, tidak memukul orang itu ya. Anda biarkan dulu diperkosa, diperkodok, baru telepon polisi. Oke. Ingat ya teman-teman ya. Ya, ditelepon ya. Tapi setelah diperkodok ya, udah diperkodok dulu. Padahal Anda lihat loh ya. Anda lihat diperkodok, selesai diperkodok. Ya, setelah diperkodok puas-puas, habis itu dia pergi, baru Anda telepon ya. Itu pun kalau Anda nggak dihabisi nyawanya ya Pak ya. Kalau Anda dihabisi nyawanya, Anda martir ya. Anda martir masuk surga ya. Ya kalau dihabisin nyawanya memang sudah terjadi demikian. Yaudah. Ya, karena padahal waktu itu Anda bisa melawan, tapi Anda nggak mau melawan karena Yesus melarang ya Pak. Bukan masalah Yesus melarang, tetapi apa yang dikatakan. Tapi diajarkan, Pak, jangan kemana-mana. Ajaran kasih itu melarang melawan kan udah itu clear. Apalagi yang mau dijelaskan? Secara ajaran kasih, menurut Anda biarkan dan Anda ampuni. Artinya tidak melawan. Nggak usah dijelaskan lagi. Dibiar Anda nih, saya kasih ilustrasi nih ya. Nih taruhlah saya nih ya. Anda sedang di rumah nih, masuk penjahat ke dalam. Anda lagi duduk misalnya. Diam kau katanya kan. Aku bawa senjata. Diam kau. Diam. Diperkodok bini Anda. Jerot. Anda lihat aja. Sebagai kasih nggak boleh melawan kan? Anda akan meninjunya, tidak akan menamparnya, tidak akan berusaha melawan. Tidak, nggak ada gitu kan. Anda diam kan? Gejrot. Enak, mantap, udah diam ya. Aku ampuni engkau. Gitu secara kasih ya. Setelah selesai diperkodok, bini Anda sudah, tidak apa-apa, sayang, tidak anakku, ibu telah diperkodok. Anda diam saja ya, diam, lihat, ya kan, perhatikan, ya. Habis itu dia pergi penjahatnya, Anda ampuni ya. Engkau telah ku ampuni. Begitukah Pak? Dalam ajaran kasih? Ya kalau pertanyaannya merujuk seperti itu ya saya ya udah ya berarti benar ya teman-teman ya. Ya udah berarti benar. Lanjut. Tapi secara nalar Anda punya ide dan gagasan. Apa itu? Setelah diperkodok udah selesai, kamu udah diperkodok ibu, istriku kau telah diperkodok. Baik, aku telepon polisi sekarang. Pak polisi, istriku telah diperkodok. Itu secara nalar yang Anda lakukan ya? Betul. Waduh. Ya, wahai saudariku, anak dari Pak Keriting, istrinya dari Pak Keriting, ibu dari Pak Keriting, berdoalah kalian semoga tidak diperkodok dan tidak disentuh oleh siapapun. Karena kalau kalian diperkodok, jangan berharap minta bantuan sama si Keriting ya. Kenapa? Si Keriting tidak akan membantu kalian, dia akan membiarkan kalian menonton kalian diperkodok, habis itu baru lapor polisi. Kalau bisa polisinya yang Islam, kalau yang Kristen nggak boleh melawan juga ya. Jadi itulah pentingnya perempuan Kristen punya nomor telepon laki-laki Muslim ya, supaya kalau kalian diperkodok, kalian nggak dibiarkan begitu saja, tapi kalian dibantu sama laki-laki Muslim. Ini aku siarkan nih. Inilah agama Islam, agama rahmatan lil alamin. Rahmatnya bukan hanya untuk wanita Muslim seperti saya, tapi juga untuk kalian wanita Kristen yang tidak akan pernah dibantu oleh laki-laki Kristen, karena laki-laki Kristen dilarang melawan musuhnya yang memperkodok istrinya. Allahu Akbar. Terima kasih Pak Keriting. Mohon maaf, bagi Anda itu ajaran kasih, bagi saya itu Anda psikopat. Mohon maaf sekali ya. Maaf, kayaknya Anda harus berobat. Ya, lanjut yang lain ya. Takut aku ya Allah, untung aku bukan Kristen ya Allah. Alhamdulillah. Wahai wanita-wanita muslimah, beruntunglah kalian menjadi muslimah. Wahai anak-anakku, ukti-uktiku sayang, bersyukurlah kalian, ayahmu, abangmu, suamimu itu adalah arijalu qawwamuna 'alan nisa. Mereka lah penjaga kalian di dunia. Ya, sekarang gini. Beruntunglah kalian. Jangankan diperkodok, disentuh kulit kalian sendiri, mereka akan biantur. Saya menikmati syukur beriman dulu kami. Diam dulu Pak, saya bersyukur kepada Allah. Untung saya nggak punya laki kayak Anda. Untung sekali ya. Sempat gue punya laki kayak lu, gue udah diperkodok sama penjahat. Tidak abang, nonton aja ya kan. Bentar bang, abang telepon polisi ya dek. Iya kalau tinggal di Indonesia. Kalau sempat tinggal di India, datang pula Inspektur Pijay, udah beranak pinak, baru dia datang kan. Udah diperkodok hamil 9 bulan, baru Inspektur Pijay datang. Ada apa bu? Pak kemarin pernah diperkodok, bininya udah lahir anaknya setang. Nah gitu ya. Ngeri ajaran kalian ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bersyukur kalian jadi Islam guys. Alhamdulillah, aku bangga banget jadi Islam. Ini aku takutkan jadi Kristen ya. Orang-orang seperti kalian ini, orang-orang lemah. Astagfirullah.
Udahlah ya, ngeri aku. Udahlah, lanjutlah Bang Andi. Bang Andi, lanjutlah Bang Andi. Takut aku. Makin tahu aku makin Kristen, makin takut aku loh. Gak habis pikir aku. Ya Allah. Enggak, ada lagi yang di ini. Enggak. Aku mau menangis sehari semalam buat perempuan-perempuan Kristen. Pantaslah terjadi gini ya. Nih, pantas terjadi ini guys. Coba kalian perhatikan ini. Pantaslah ini terjadi loh. Kenapa? Karena nggak ada yang menghakimi mereka secara langsung waktu mereka memperkodok. 1 dari 3 perempuan di Uni Eropa itu mengalami kekerasan berbasis gender. Kenapa? Ya karena bapaknya, lakinya, abangnya itu nggak akan melawan. Ya udah, kalian belajar lah ya taekwondo ya. Mulai sekarang yang perempuan-perempuan Kristen belajar taekwondo ya. Perempuan Kristen belajar taekwondo, belajar bela diri, ya, supaya kalian ketika diperkodok jangan kalian berharap lagi sama laki-laki kalian ya. Aduh, astagfirullah. Cak Tata, lanjutlah Cak Tata, aku takut ini makin kita gali ajaran Kristen makin seram aku tengok. Iya, tidak apa-apa. Artinya gini ya Bunda ya, bahwa semua ajaran itu tidak bisa ditelan mentah-mentah ya. Baik itu Islam. Tunggu bang, bentar. Ntar dulu dong. Aku tambah satu lagi. Enggak, ini terakhir bang. Tadi kan yang laki-laki tidak melawan, yang perempuannya boleh nggak melawan kalau diperkodok bang? Atau pasrah? Yang perempuannya kan sama Kristen tuh, kasihlah musuhmu. Pas diperkodok daripada sakit nikmati gitu. Atau gimana bang? Ya. Saya apresiasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa. Saya hanya bisa mengatakan aku mengasihi kamu. Sebab Tuhan mengasihi aku terlebih dahulu, maka aku pun mengasihi kamu. Tidak ada masalah. Itu adalah satu logika yang diterapkan oleh setiap manusia. Pemikiran-pemikiran yang sangat fundamental dalam kritisi dan lain sebagainya, bahwa itu saya menerima dengan cara berbicara, preaching di dalam setiap komal itu sangat luar biasa. Saya apresiasi kalian. Tetapi saya mau katakan sedikit bahwa setiap pengajaran baik Kristen maupun Muslim, Hindu, Buddha, kitab suci yang ditulis itu tidak bisa ditelan mentah-mentah. Bahwa kita punya nalar, Tuhan memberikan logika, akal pikiran, tentunya kita pakai untuk mendefinisikan semua di dalam realita kehidupan kita. Tidak serta-merta kita harus lakukan secara fundamental, straight away untuk kita bisa menghancurkan kehidupan kita atau lingkungan kita sekitarnya. Jadi saya pikir bahwa poin-poin yang disampaikan secara logika, secara teologis yang saya sudah jawab, itulah yang saya bisa pertahankan. Tetapi ya nggak apa-apa bang, ya, kami tahu aja sekarang. Alhamdulillah kami kasih tahu ya, sekarang. Tidak apa-apa. Alhamdulillah saya sebagai perempuan tahu gitu. Saya itu ajaran Kristen. Ini, saya bersyukur. Saya juga bersyukur. Saya bersyukur dengan apa yang menjadi pengajaran dari saudara-saudara kita Islam dan lain sebagainya, itu menjadi penyanding. Ya, itu tidak ada masalah. Ini adalah salah satu. Tapi boleh nggak saya kasih saran bang? Ya gini, bahwasannya ajaran itu benar. Setiap pengajaran. Tunggu, itu statement, jangan. Itu kami nggak sepakat ajaran itu benar ya. Bagi kami itu tidak benar ya. Jangan dibuat kesimpulan dulu. Oke, saya tidak memberi kesimpulan. Terlepas dari itu, saya hanya mengatakan bahwa pakailah pikiran, akal dan logika kita untuk memahami sebuah kitab suci. Jadi kita itu di Islam bang yang begitu bang, di Kristen nggak boleh pakai akal. Akal itu ditaklukkan kata Paulus bang. Nah inilah egois sebetulnya. Bunda itu bukan, Anda itu bicara nggak ada dasar. Saya bisa kasih data kok. Akal itu logos itu ditaklukkan. Saya mengatakan kita punya dasar masing-masing secara teologis. Itu pastinya kita punya dasar. Secara bang, abang bilang kitab abang dipakai akal memahaminya kan betul. Akal mana yang menerima
doktrin Trinitas, ajaran seperti yang abang bilang tadi itu nggak masuk akal, bang. Membiarkan istri diperkodok, setelah diperkodok baru lapor polisi, itu nggak masuk akal. Abang suruh kami pakai akal. Justru kami umat Islam inilah ajarannya yang sesuai dengan akal, tidak bertentangan dengan akal. Abang bilang kepada bang, salah kalau anda suruh kami pakai akal. Dalam Al-Quran itu sudah lebih dulu ada kata afala yata'qilun. Jadi nggak perlu abang ajarkan kami tentang berakal. Kan saya sudah kasih data nih. Orang Eropa yang dalam masa kegelapan itu belajar dipimpin akal itu dari umat Islam. Saya kasih data lagi nih, perlu nggak? Saya kasih data nih. Jadi abang nggak usah ajarkan kami cara berakal, karena kami itu kewajiban kami, bang. Justru kami ini jolim kalau kami nggak pakai akal. Yang abang yang nggak pakai akal, masa bini abang diperkodo, abang diam aja melihat dan mengampuni pemerkodo, abang yang nggak berakal di sini. Abang kan dibilang ODGJ, mohon maaf nih. Abang pula ngajarin kami berakal, kan lucu abang itu. Abang yang ODGJ sendiri membiarkan bini abang diperkodo, kami pula yang abang suruh berakal. Nah, ini adalah kecanggihan, kepintaran orang bersilat lidah. Jadi, itu nuduh. Coba saya tanya sama abang, membiarkan istri diperkodo itu berakal atau enggak? Berakal enggak ada itu? Iya. Saya jawab dulu, ya gitu, biar kita bisa sama-sama berdiskusi dengan baik. Saya mengerti apa yang sedang Anda lakukan, bahwa itu memiliki daya tarik tersendiri untuk menonjolkan bagaimana Anda ditanya membiarkan istri diperkodok masuk akal atau tidak. Anda ditanya loh. Sebentar dulu dong Bang Andi, biar kita sama-sama berdiskusi. Tapi Anda memframing dari tadi, yang Anda bicarakan dari tadi itu tidak substansi, Pak. Anda bilang apa? Kami tidak perlu menonjolkan Islam itu loh. Kami cukup tunjukkan dalil, tunjukkan realitas, clear kami, Pak. Nggak perlu kami tunjukkan Islam ini. Islam ini akan ini sudah ditunjuk sekarang saya bertanya. Sekarang saya bertanya. Udah tanya aja lah. Secara realitas dalam kehidupan antara Islam dan Kristen yang mengalami proses pemerkosaan. Coba data itu ditampilkan. Baik, saya tunjukkan data. Pemerkosaan. Data nih. Kira-kira gini saya tanya. Kira-kira adakah orang Islam yang tidak pernah melakukan hal pemerkosaan? Pak, itu udah beda konteks. Pemerkodokan itu adalah kejahatan. Ya, saya tidak sedang membandingkan. Kalau kita jumlah pemerkodokan dan kejahatan, saya nggak mau kita cuman internal aja, Pak. Saya akan bawa data universal. Saya tunjukkan sama Bapak beberapa data, ya. Ingat ya, yang kami kami uji di sini, kami komparasi itu bukan pelaku kejahatan. Yang kami uji di sini hukum solusi dalam menghadapi kejahatan. Anda lari dari konteks nih. Ya. Kita sedang menguji kalau di Islam, kalau ini Anda nih, saya bingung ya. Apakah Anda sengaja lari atau Anda memang tidak paham? Maka izinkan saya membuat Anda paham dulu konteks diskusi kita dari tadi. Padahal Anda sudah menangkap. Kami membandingkan kalau hukum di Islam ketika kamu melihat istrimu diperkodo, apa yang kau lakukan? Tidak ada kepatuhan kepada maksiat. Diwajibkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Wajib berdosa Bang Handi kalau dia diam ketika istrinya diperkodok. Itu dalil jelas. Uzina yukotilu, diizinkan kalian menghabisi nyawa orang lain kalau kalian diserang. Itu wajib diizinkan. Diam dulu. Bang. Boleh Bang. Dendam beda. Dendam itu Tuhanmu Nahum 1 ayat 2. Inilah kau pula membedakan dendam dengan membalas orang jahat aja kau nggak paham. Dendam itu gini, hari ini kau ditampar, kau nggak terima, seolah-olah kau terima depan orang, tapi besok kau balaskan 10 tahun kemudian. Itu dendam. Itu Tuhan kau tuh Nahum 1 ayat 2, dia punya dendam. Tapi ketika kau menghadapi kejahatan di depan matamu yang akan mengganggu istri dan anakmu sebagai laki-laki Kristen dan dibandingkan dengan laki-laki Islam, apa yang kau lakukan? Itu hukum solusi. Nah, di Islam jangankan memperkodok, kalian sweet bisa jadi kayak gitu, ditampar kalian sama laki-laki Islam. Kenapa? Kami diwajibkan membela kehormatan. Diam dulu kau, nanti kau ngomong. Janganlah nampakkan kali Kristenmu di sini loh. Kan aku dengan bapak ayah ini dari tadi udah jalan diskusinya. Kau kami kasih kesempatan untuk bicara. Giliran di Komalmu mana pernah kami bisa mendapatkan hak seperti kalian begini loh. Nah, si ayah bilang jelas terang-terangan tadi, dalam Kristen kalau istrimu diperkodok depan matamu, biarkan, ampuni.
Dengar ya, biarkan dan ampuni, itu ajaran. Di Islam nggak ada begitu. Barang siapa yang membiarkan istrinya seperti itu dalam kezaliman, karena dalam surah An-Nisa sendiri berperang itu justru membela yang lemah, membela orang, membantu istri sendiri. Karena istri, anak perempuan itu tanggung jawab laki-laki. Bahkan ketika dia berantem dengan orang yang ingin memperkodok istrinya, dia meninggal pada saat itu matinya dalam keadaan syahid. Tapi kalian, ketika kalian diam saja, dihabisi kalian sama penjahat, itu martir, masuk surga kalian karena membiarkan bini kalian lalu dihabisi nyawa kalian. Kalau nggak dihabisi nyawa kalian, kalian tinggal telepon polisi, tapi bini kalian udah diperkodok. Itu yang kubilang ajarannya ngeri kali. Iya, baik untuk si pelaku kejahatan, tapi tidak baik untuk korban. Makanya aku bilang betul lah selama ini dugaanku. Ajaran Kristen itu ajaran yang mengasihi musuh. Ajaran terbaik untuk para penjahat. Penjahat dapat keadilan, yang korban tidak dapat keadilan. Karena dia udah diperkodok. Tanggung salib. Biarkan itu. Gitu kan? Itu di ajaran kalian. Nah, bapak ayah jangan kabur kemana-mana. Anda sudah kasih 2 tadi. Anda sudah kasih 2 poin. Dan saya belum diizinkan menanggapi ini. Ya, jadi teman-teman, supaya kita tidak berlama-lama, ayah tadi sudah menjelaskan bagaimana imannya dan realitas. Justru secara realitas, ajaran ini yang tidak masuk akal. Karena secara naluri ya, laki-laki manapun tidak akan pernah mengizinkan istrinya untuk disentuh. Paham kalian? Maka ajaran ini tidak sesuai, tidak relevan dengan naluri manusia. Kecuali kalian WARIA BANCI kalian. Ya, itu ya. Jadi gitu. Silakan ayah, jangan lari kemana-mana. Saya tidak mau Anda curhat. Langsung ke ayat ini. Kalau di Islam jelas kami tegas. Diizinkan kami berperang kalau kami diperangi. Jangankan laki-laki, aku pun akan ikut aku. Tuh. Dalam sebuah hadis HR Muslim nomor 49, Nabi Muhammad SAW bersabda, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dan kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa lagi, ingkarilah dengan hatinya. Itu merupakan selama-lamanya iman. Ini implementasinya luas, baik diri sendiri maupun di pemerintahan. Kalau ada orang datang mencederai keluarga saya ubah dulu dengan tanganku. Apapun itu resikonya. Kalau Kristen kagak, dibiarkan aja, lapor polisi. Selesai rusak keluarganya, baru polisi datang. Ini ajaran apa, coy? Lawan dong. Makanya tinggalkan ajaran ini. Kembali ke Islam. Solusinya, apapun argumentasimu, lu putar A sampai Z kembali lagi, tidak akan mengubah hukum yang ada di Bibelmu, yaitu kasihilah musuhmu, doakanlah musuhmu. Nggak bisa penjelasan apapun, tetap adalah musuh kau harus kasihi. Kasih dia melaksanakan hajatnya dengan baik, tinggalkan kemaslahatan itu. Setelah selesai aman baru kembali. Begitu. Ampuni. Bang, setelah selesai hajatnya memperkodok istri, ampuni. Habis itu baru lapor polisi. Nah, itu dia. Orangnya udah kabur duluan, Bang. Ya, jadi saya pikir bahwa setiap pengajaran itu punya pemahaman yang tersendiri ya. Tentunya lu udah ngomong begitu sebenarnya udah disimpulkan, nggak usah ngomong lagi. Udah dijelasin tadi, begitu, apalagi udah nggak usah lagi diputer. Lo mau puter sampai muter, kami diputer. Kesimpulannya tadi udah kita denger ya, udah dijelasin. Kau biarkan kemaslahatan itu di depan matamu, karena musuh nggak boleh dilawan, harus dikasihi. Kau tinggalkan insiden itu, kemudian kau lapor polisi. Selesai acara, baru diampuni pula lagi, tidak dihukum. Diampuni. Begitu, lanjut. Ya, jadi Bang, kalau Bang Andi sama Bunda Unurifa dan semuanya kawan-kawan yang di sini itu masalah tentang kehidupan beriman dan lain sebagainya. Secara realita kemungkinan tidak orang-orang pasti melindungi
setiap anak dan istrinya. Berarti kau melanggar Bible-mu, kau melanggar Bible-mu. Sebentar Bang Andi. Kalau kau lawan orang yang berbuat mungkar di depan matamu, kau lawan Bible, kau lawan hukummu. Maju kena mundur Atau kena. ya, akui Gimana sih? bahwa ajaran Bible nggak sesuai dengan naluri manusia. Udah. Jadi memang susah juga ya untuk mempertemukan. Susah karena kau melawan Bible, kau melawan akal. Ya. Itu yang susah. Iya. Yang susah adalah lu bro, kau lawan Bible, kau lawan akal. Bang Andi, Itu yang sulit. Bang Andi sebentar Bang Andi. Saya mengerti, saya memahami tentang pola pikir sahabat-sahabat ini, mengacu kepada setiap pengajaran dan lain sebagainya. Tetapi di dalam konsep realita kehidupan kita, kita tentunya mengadakan sebuah namanya amuba atau pembelaan diri dan lain sebagainya. Lawan diri kau lawan lagi Bible. Sebentar. Berarti kau nggak kasih musuhmu gimana sih lu? Muter, saya bilang lu muter-muter pun nggak bisa. Lu kotak-katik. Sebentar saya jelaskan Bang. Udah jelas, udah jelas. Sebentar saya jelaskan. Udah jelas, udah cukup. Sebentar dong saya jelaskan. Saya udah ngerti kok. Bang Andi sebentar saya jelaskan. Apa lagi yang mau dijelaskan? Udah jelas Sebentar kok. dong, sebentar dong. Saya mau jelaskan. Jelasin apa? Nah, coba lu jelaskan. Pasti lu lawan Bible kalau lu berakal. Lu berakal lu lawan Bible. Coba aja, coba. Sebentar, biar sama-sama kita paham bahwa pertanyaan yang tadi, ketika istri saya diperkosa, apakah saya tidak mengambil sebuah tindakan? Saya mengatakan bahwa ketika saya mengikuti pengajaran Kristus, tentunya saya mengasihi orang itu. Tetapi Bang, ini kan iya, udah sebentar, belum mahir. Iya, coba. Mau Pelan-pelan meralat. dong. Yaudah. Kenapa Oh, berarti mau mengulangi kembali berarti. Sebentar. Oh. Bahwa tindakan apa yang harus saya lakukan ketika saya menghadapi secara face to face, suatu hal kasih yang saya lakukan adalah mengorbankan diri saya. Mengorbankan diri saya untuk melakukan sesuatu, membebaskan istri saya dari Ajaran Islam, bukan sebentar. Giralat Bang Andi. Giralat Bang Andi. Mungkin merenung dia ya. Merenung dia mungkin barusan ya. Kayaknya salah aku tadi, kuralat lah katanya. Sebentar. Ini kan saya harus saya mencoba untuk membuat pikiran sahabatku ini ya supaya tenang, pemahamannya bagus. Mengorbankan diri maksudnya apa? Jangan istriku, aku aja yang diperkodok gitu maksudnya atau apa? Ini manusia satu logik. Iya, Anda tadi yang bilang, Anda biarkan nggak iya? Saya udah catat loh, ini terekam dulu loh. dong, aduh ini. Jadi Kasus. maksudnya Anda menggantikan posisi istri Anda gitu. Ya, Kalau penjahatnya nggak mau gimana? Mengorbankan diri. Sebentar. Ini memang pikiran manusia. Aduh. Anda bilang mengorbankan diri, Anda menggantikan posisi istri Anda diperkodok atau gimana? Saya jadi ketawa jadinya ya. Ya emang lucu Anda itu loh Pak. Masa saya diperkosa oleh si musuh itu begini. Ketika saya menghadapi itu, saya mengorbankan diri dalam hal bukan saya harus menggantikan istri saya untuk diperkosa, bukan begitu. Pengorbanan diri saya adalah bagaimana saya menunjukkan bahwa sikap saya sebagai seorang laki-laki untuk mengorbankan diri. Tentunya ada sebuah pertentangan di situ. Mungkin saya bisa menghancurkan dia bisa menghancurkan saya ketika saya mengorbankan diri. Apa poinnya Pak? Dilawan atau enggak gitu aja lah. Saya dilawan atau enggak? Artinya begini, secara manusia ya, secara manusiawi. Ini kan saya bicara manusiawi. Ketika saya mengorbankan sesuatu, penjahat Anda kalau lihat bini Anda diperkodok lawan atau enggak? Nggak usah susah jelaskan. Lawan atau enggak? Gini sebentar. Ketika kawan, sahabatku, ketika dia digorok batang leher, tetapi saya ingin membebaskan dia, maka saya akan mengorbankan. Jangan lari ke situ. Ini istri diperkodok loh kasusnya. Iya. Jangan bawa kasus baru. Kasus istri aja belum selesai loh. Kalau misalnya konteks istri diperkodok ketika Kayaknya saya dimarahin istri ya. Istri Anda komplain ya barusan ya. Sebentar. Kita harus memahami dengan Enggak pelan-pelan. Pak. Buat apa retorika panjang kali lebar? Karena Bapak berhadapan dengan kami umat Islam yang nggak Bahwa- botol Pak. Kami gampang paham kok. Anda kan sudah bilang. Bentuk dari kasih saya adalah
Saya mengorbankan diri saya, jiwa dan raga saya. Dengan untuk cara apa itu mengorbankan? Maksudnya apa mengorbankan diri itu? Maksudnya gimana? saya singkirkan dia. Melawan berarti? Saya melawan untuk membebaskan isi saya karena itu bentuk. Ya udah berarti Anda melanggar aturan Yesus. Jangan Tidak, kasih musuh, itu jangan bukan- kau melawan. Bukan melanggar, itu bukan melanggar. Karena saya Yesus bilang apa? Kalau Loh. Yesus bilang kalau kamu disakiti jahati, kamu boleh nggak melawan, kata Yesus? ketika kita, tapi dalam konteks apa? Yesus sahabat? bilang kalau Anda disakiti, dijahati, boleh nggak melawan? Tetapi itu konteksnya apa dulu? Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Benar. Itu kan dari Pak, ini Benar. Anda mengembalikan diskusi ke tempat semula lagi. Tadi itu yang kita coba sistematikanya. Bagaimana implementasi ajaran kasih? Kasihilah musuhmu. Bang Andi nanya dari tadi, gimana caranya kau mengasihi musuhmu? Ketika ada yang jahat kepadamu, kau ampuni, kan gitu katamu tadi, Pak. Jangan lupa loh, ini direkam loh, Pak. Nah, sekarang udah berubah nih. Berubah nih pemikiran nih, mungkin disenggol bini tadi itu, dipijak sama bininya mungkin kau. Kalau aku dipodok Berubah sekarang akalnya berfungsi, dia lawan Bible-nya. Tadinya akalnya Nah. mati, Bible-nya berfungsi. Sekarang kebalik, akalnya berfungsi, Bible Ya. melawan. Itu. Bukan begitu Bang Andi, bukan begitu Bang. Begitu. Dengar dulu Loh, Bang Andi. udah gini aja deh, Pak. Maaf Pak, kami bukan orang botol ya, Pak. Maaf ya, saya ini orang yang sangat mencintai bahasa Indonesia. Karena Omongan pemahaman Anda itu kami ini. paham. Bukan, dengar dulu, Pak. Ini bukan gereja satu. Anda tadi sudah menjawab. Kalau Anda ingin mengklarifikasi, mengatakan yang tadi salah Uniri Pak. Sekarang nih saya pakai akal nih. Nggak apa-apa, kita terima kok. Kita bukan orang yang jahat-jahat kali loh. Tapi tolong Pak, jujur di sini. Tadi Anda sudah bilang, dalam perspektif ajaran kasih, kalau istri Anda diperkodok, Anda diam dan ampuni. Secara naluriah, Anda diam, biarkan. Tapi setelah itu, penjahatnya kabur, Anda telepon polisi. Itu yang Anda bilang. Sekarang apa yang mau Anda ralat dari omongan Anda itu? Apa yang mau diralat? Yang mau diganti yang mana? Silakan. Kalau diralat tidak. Terus? Kalau diralat sih tidak. Selesai. Sebentar dulu. Ya udah kalau gitu. Kalau diralat sih tidak. Karena Selesai udah, kesimpulannya udah ada tadi. poin pertanyaan ketika mengacu kepada Bible, pengajaran Kristus, tentunya kita mengasihi dan mengampuni. Tetapi secara Iya. sebentar dulu, secara manusiawi, saya sebagai seorang laki-laki bersuami, beristri, istri saya diperkodok di depan saya, bentuk kasih saya adalah saya membebaskan dia dengan cara apapun, mengorbankan jiwa dan raga saya. Pak, istri itu bukan Apa musuh. salahnya? Anda diperintahkan kasihi musuh. Gimana sih? Kasihi Loh. musuh yang kita tanya, bukan kasihi istri. Istri itu kan musuh. Implementasi ajaran kasihi musuh yang kita tanya. Musuh datang memperkodok istri. Kasih kepada musuh caranya gimana? Tadi sudah dijawab. Biarkan dan ampuni. Sekarang udah diganti nih. Dilawan. Dilawan nih. Dilawan. Dilawan nih. Dilawan dalam arti begini, dilawan dalam arti. Dalam Kalau arti kau apa? lawan berarti kau lawan Bible-mu juga. Udah selesai. Aduh. Ketika saya melawan, membebaskan istri saya, membebaskan manusia yang dalam kondisi terjerat, tentu itu adalah satu tindakan kasih saya kepada orang tersebut. Melawan itu bukan ajaran kasih. Melawan dalam Kasihi arti- musuh yang ditanya. Iya, Pak. kasih yang akan saya lakukan adalah saya mengikat dia dan saya membawa dia kepada pihak yang berwajib. Mengikat dia. Kalau dia ada 5 orang gimana? Kalau 5 orang yang terjadi, saya Tetap akan nggak lawan ya. Cuman ikat doang ya, tapi nggak ngelawan. Ikat, ada Tetap. sini saya ikat tanganmu dulu. Gini ya, caranya gini nih, aku ilustrasikan. Ini ada orang yang perkodok bininya. Tunggu, aku ikat dulu tanganmu. Karena nggak boleh ngelawan. Aku nggak boleh nampar kau, nggak boleh mukul kau. Tapi aku cuma ngikat tanganmu. Sini tanganmu dulu, ku ikat. Sini dulu penjahat, ku ikat tanganmu dulu. Aku nggak boleh tinju kau, nggak boleh aku nunjuk kau. Aku nggak boleh. Sini ku ikat tanganmu. Bu Unirifa, ini bukan kita berbuat skenario bermain film. Saya Gini, ini- sedang mengilustrasikan, ya. Gini, ini- Anda ini duduk saya- di kursi, saya- penjahat gini. datang ke tempat Anda. Gini. Anda bilang saya ikat, hey, tapi diikat nggak boleh ngelawan. Sini ku ikat tangan kalian dulu penjahat, jangan perkodok istri aku ya. Gini nih. Pemikiran-pemikiran Anda, sahabat-sahabatku ini sebetulnya ada satu egois di Inilah sini. kenapa kalian jadi Kristen, Ada bukan satu egois. egois lah.
Kalian tuh Anda yang egois, Anda Iya, tadi sudah bukan. jelaskan, tiba-tiba Egois. Anda ralat lagi, kami bilang Anda meralat, Anda bilang nggak meralat. Penerapannya bukan seperti itu. Realita dalam Playing kehidupan victim Anda. Enggak klaim victim, tapi Jangan play victim. makanya saya mengatakan bahwa Play pengajaran victim. gini Bu. Pengajaran itu tidak bisa ditelan mentah-mentah. Kenapa Islam ada tafsir? Loh, Kenapa ini kok ada? kami yang telan mentah-mentah? Anda yang Iya, bilang tadi telan makanya saya mentah-mentah bilang kok. begini. Makanya begini. Bu. Anda yang bilang kok. Loh, bukan. Kami? Ini maksudnya bahwa Tadi Anda yang bilang dalam ajaran Anda tidak boleh melawan. Gini, Bu Nirifa. Yang telan mentah-mentah. Artinya gini, pengajaran itu kita tidak bisa telan mentah-mentah. Apa yang diajar Kristus tidak bisa kita telan mentah-mentah. Di dalam situasi, ini yang memang susah. Pak, yang bilang tadi cara mengasihi musuh dengan diam dan berdoa itu Anda, bukan kami. Ini bukan ajaran kami. Ngapain kami telan mentah-mentah? Secara Justru kami bertanya nih, caranya gimana memahaminya? Secara hukum kristologi yang dituliskan di dalam Alkitab, apa yang diajarkan oleh Kristus itu betul. Bahwa kita harus mengikuti. Apakah kita harus mengikuti demikian ketika kita menghadapi persoalan di mana istri kita diperkodok lalu kita membiarkan itu? Tentunya secara itu pertanyaan manusiawi. kami, Pak. Ya, Itu saya pertanyaan mengerti. kami di awal tadi. Itu yang kami tanyakan. Iya, Pak, ini di dalam Bible. Anda diam dulu nih. Anda ini mau kemana sih? Bapak kami ajak ke sini untuk menjelaskan bagaimana implementasi ajaran kasihi musuh. Kami kasih kasus. Kalau istri Anda diperkodok, bagaimana implementasi kasihi musuh? Tadi Anda sudah jawab, biarkan dan ampuni secara ajaran. Secara naluri, biarkan diam lalu telepon polisi secara kejantanan Anda. 2 itu jawaban Anda tadi. Lalu apa lagi yang mau Anda jelaskan? Anda yang jelaskan, kok kami pula yang lucu. Anda yang jelaskan, Anda pula yang nggak terima dengan penjelasan Anda. Ya, Bingung kami umat Islam nih. bukan. Makanya saya bilang apa sahabat-sahabatku ini, tentunya pemikiran-pemikiran hal ini yang tidak bisa kita sampaikan kepada publik dengan cara seperti ini. Ini sebetulnya kurang Yang baik. nyampaikan Bapak kok kami. Pak yang ngomongkan Bapak dari tadi, bukan kami. Pertanyaan Anda adalah memaksa saya untuk menyampaikan hal demikian supaya Anda Sejak bisa. kapan saya maksa Anda? Kok merasa terpaksa di sini? Sehingga Saya dalam ancam Anda dari tadi. Ini dengar, Bu. Sehingga Anda Kok gue bisa yang dituduh memaksa? Gini, sehingga Anda bisa bersorak-sorai dengan jawaban-jawaban yang saya sampaikan. Pengajaran Anda yang marah kalau saya tertawa. Saya tertawa mendengarkan penjelasan Anda karena Anda mengakui bahwa ajaran kasih musuh itu harfiah. Ini lucu nih orang nih. Bukan begitu. Makanya saya dari awal saya mengatakan kita tidak menelan mentah-mentah pengajaran tersebut. Aduh, yang jelasin Bapak kok ngajak-ngajak kita. Bapak yang menjelaskan. Bapak ini sehat nggak sih? Normal nggak Bapak otaknya? Bapak yang menjelaskan ajaran ini. Kami hanya menjadi pendengar. Kami tidak mentafsir. Kami tidak ikut-ikut mengikut. Kami hanya mendengarkan dan bereaksi. Bapak yang menjelaskan. Kok Bapak pula yang bilang ke kami kita tidak bisa menelan mentah-mentah? Yang ngejelasin ente dari tadi. Apa sih ini yang menelan mentah-mentah ente? Kok ente pula yang ngajarin kita tidak boleh menelan mentah-mentah? Yang bilang ajaran kasih itu implementasinya dengan dibiarkan dan diampuni kan Anda dari tadi, Pak. Ini kenapa sih Bapak ini? Iya, kalau dalam situasi apapun itu ketika kita misalnya ya saya kasih salah satu contoh, orang yang mati martir, ketika dia diperhadapkan demikian pasti dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika kasus gini loh, Bu, dengar dong orang kayak gitu loh. Ketika kasus yang nggak ngerti, Bapak ngomong apa? Bapak mau menjelaskan apa? Kan Bapak sudah menjelaskan implementasi ajaran kasih tadi udah Bapak jelasin. Bapak ingat nggak kalau Bapak menjelaskan tadi? Nggak, Bapak ngerti nggak dengan omongan Bapak sendiri? Jangan-jangan Bapak lagi mabuk nih, mabuk kecubung nih. Bapak tadi kan menjelaskan implementasi ajaran kasih ke kami. Ingat nggak Bapak itu? Sebetulnya gini, makanya saya mengatakan bahwa Bapak menjawab pertanyaan saya dengan benar nggak? Coba, saya mau buktikan Bapak nggak mabuk nih. Bapak